Welcome to Keep Venture. Let's open the maps, seek the truth, and find the treasure. Let's find the treasure of God together. Halo adik-adik, welcome back to Kids Venture. Hari ini kita akan memuji Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih untuk semua yang Kau beri hari ini. Tuhan, tolong jaga kita supaya semua bisa berjalan dengan lancar hari ini. Amin. Adik-adik, pernah nggak sih mikir kalau menaati dan diatur itu sangat susah? Tapi kita harus tetap menaati Tuhan karena itu hal yang benar dilakukan. Marilah kita menyanyikan lagu Susahnya Aku Taat. Adik-adik, meskipun kita ada di dalam situasi yang susah, kita harus tetap ingat Yesus. Mari kita nyanyi, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku,
story time. Halo, shalom adik-adik sekalian. Sebelum kita mulai cerita kita pada hari ini, yuk mari kita bersama berdoa adik-adik. Tutup mata, lipat tangan, angkat hati kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menyertai kami, menjaga kami, dan juga melindungi kami, Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya pakailah Frankie untuk menyampaikan cerita firman Tuhan dengan baik. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu saja, Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, kira-kira ini apa adik-adik kita dalam minggu ini? Kita buka Alkitab kita, adik-adik, di 1 Samuel 13, 1-14. Ya. Nah, nama saya Samuel. Dan saya adalah seorang nabi dan hakim bangsa Israel. Saya memiliki sebuah cerita yang ingin saya ceritakan kepada kalian tentang si Raja Saul. Beberapa waktu yang lalu, orang Israel mengeluh bahwa saya sudah terlalu tua untuk menjadi nabi mereka, seorang yang bertugas menyampaikan perintah-perintah dari Allah sendiri kepada mereka. Maka mereka meminta saya untuk memberikan seorang raja kepada mereka. Kira-kira siapa ya raja itu? Lalu saya meminta Allah untuk memberitahukan apa yang harus saya perbuat. Dia memerintahkan saya untuk memperingatkan bangsa itu bahwa memiliki seorang raja akan membuat hidup mereka malah lebih sulit, bukan lebih mudah. Tetapi orang Israel tidak mau mendengarkan saya. Sedih ya adik-adik. Maka mereka menuntut adanya seorang raja. Mereka menginginkan seorang yang dapat memimpin mereka dan berperang bagi mereka. Seorang raja sama seperti yang dimiliki oleh kerajaan-kerajaan di sekitar mereka. Jadi saya berdoa adik-adik sekali lagi, dan Tuhan menyuruh saya pergi dan memberikan seorang raja untuk mereka. Ketika saya bertemu dengan Saul, nih ya orang ini, saya tahu bahwa dialah yang telah dipilih Allah untuk memimpin umat itu. Saul itu fisiknya gimana ya adik-adik? Ternyata dia itu tinggi, ya. Dia itu punya rupawan, tampan adik-adik. Lalu saya mengambil sebotol minyak, menuangkan sebagian isinya ke atas kepalanya, dan menjadikan dia Raja Israel yang pertama. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada saya. Lalu saya membawa Saul ke hadapan bangsa itu. Apa yang terjadi? Ya, semua orang berseru, hidup raja. Pada mulanya Saul memimpin Israel dengan baik. Dia memenangkan pertempuran pertamanya melawan bangsa Amon, dan dia bersyukur kepada Allah karenanya. Dia mendengarkan nasihat saya dan memerintahkan bangsa itu untuk melakukan hal yang sama.
Namun setelah beberapa tahun, segalanya mulai berubah. Orang-orang Filistin yang perkasa berkumpul di dekat kami, siap untuk menyerang Israel. Mereka memiliki ribuan tentara, kereta perang, dan pasukan berkuda. Pasukan Raja Saul takut ketika mereka melihat musuh-musuh yang lebih besar, lebih kuat, ya, perkasa. Kalian akan terkejut mendengar apa yang terjadi selanjutnya. Orang Israel begitu ketakutan, mereka lari, mereka mencari tempat sembunyi. Di mana mereka sembunyi? Dalam goa-goa loh, ya, dan lubang-lubang di antara bebatuan, di dalam lubang di dalam tanah. Sampai seperti itu adik-adik, gelap tempatnya, tidak enak, ya. Beberapa orang Israel bahkan melarikan diri, jauh mereka lari. Saya telah memberitahu Raja Saul untuk menunggu selama 7 hari, dan setelah itu saya akan datang dan mempersembahkan korban kepada Tuhan sebelum bangsa itu pergi berperang. Sebagai seorang pemimpin agama, ini merupakan bagian dari pekerjaan saya. Allah telah berfirman bahwa hanya para imam yang boleh mempersembahkan korban kepada Allah. Saul menunggu selama 7 hari. Dan ketika saya tidak muncul, dia menjadi sangat, adik-adik, tidak sabar dan ketakutan. Para tentaranya mulai pergi meninggalkan Saul. Ya, Saul memutuskan untuk menyalakan api dan mempersembahkan korban itu sendiri. Apa yang terjadi? Ya, ketika dia selesai membangun mezbah dan mempersembahkan korban, saya datang, adik-adik. Ya, Saul berlari, bergegas menemui saya, dan dia buru-buru memberikan salam. Halo, hai, akhirnya kamu datang. Tapi ya, saya begitu marah karena perbuatan Saul. Saya ingin tahu mengapa dia tidak menaati perintah Tuhan. Dia berkata bahwa para tentara sudah melarikan diri. Dia yakin bahwa orang Filistin sudah bersiap-siap untuk berperang, bertempur. Dan karena saya belum datang, dia pikir bahwa dia harus mempersembahkan sendiri korban itu kepada Tuhan. Jadi saya kecewa, adik-adik, dan sedih atas perkataan dan perbuatan Saul. Seandainya aja, ya, si Saul milih untuk menunggu. Seandainya dia milih untuk percaya dan taat kepada Allah, dia pasti akan tetap menjadi raja yang memimpin bangsa yang besar. Tetapi sebaliknya, Saul dengan bodoh memilih untuk tidak taat, adik-adik, dan dia kehilangan semuanya, kerajaan yang telah Allah berikan kepadanya. Dan saya, Samuel, harus memberitahukan kabar buruk itu kepadanya. Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab
sedianya Tuhan mengokohkan kerajaan-Mu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaan-Mu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umat-Nya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan padamu. Adik-adik, Saul terus-menerus tidak taat kepada Allah. Dan hal ini membuat Allah marah. Meskipun Saul tidak taat kepada Allah, saya ingin bercerita tentang seseorang yang menaati Allah secara sempurna. Dia tidak pernah berdosa, dan dia selalu melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Allah kepadanya. Dengarkan apa yang dikatakan oleh Alkitab mengenai dia. Ya, kita buka Alkitab kita baca ya, adik-adik. Filipi 2 ayat 8. Ya. Mengatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus menaati Allah dengan sempurna. Dia mati di kayu salib supaya kita yang tidak taat dan yang melakukan banyak kesalahan lainnya dapat diampuni. Dia juga menolong kita untuk taat ketika kita memohon kepadanya. Bukankah ini kabar yang sangat baik? Memory verse. Minggu ini ayat hafalan kita terambil dari Yohanes 14 ayat 15. Mari kita baca bersama sebanyak 4 kali. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sekian adik-adik. Kita sudah baca, kita sudah mendengar firman Tuhan. Langsung mau ajak doa tutup di minggu ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur padamu. Engkau menjaga dan melindungi kami, juga memimpin kami untuk lebih mendengar akan Engkau Tuhan Yesus di dalam cerita Raja Saul, Tuhan. Kiranya kami mau lebih lagi sungguh-sungguh kepada Tuhan, untuk lebih taat, untuk lebih mendengar lagi kepadamu Tuhan Yesus. Akhirnya doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Got questions? Kak, saya tidak bisa taat kepada Allah dengan sempurna.
apakah Allah juga akan menghukum saya jika saya melakukan kesalahan? Nah, adik-adik, mari kita pikirkan bersama. Saat kalian melakukan kesalahan di rumah, apa papa mama menghukum adik-adik? Saat kita mencubit adik kita atau membiarkan mainan kita berserakan di lantai setelah selesai bermain, apa yang dilakukan papa mama kita? Bukankah mereka pun mengingatkan kita akan apa yang benar dan salah, dan mengajar kita untuk memperbaiki kesalahan kita? Kadang-kadang saat kita tidak mau belajar dan terus bermain, apa itu? Kita itu main gadget ya adik-adik. Maka papa mama menghukum kita dengan menyita gadget kita dan tidak memperbolehkan kita nonton TV. Nah, adik-adik, Allah adalah Bapa kita yang mulia, sama seperti seorang ayah atau ibu, mama, papa kita, ya, yang mengajar dan menghukum anak-anaknya dalam kasih, ya. Allah pun demikian adanya. Allah tidak menghukum kita untuk melampiaskan amarahnya, melainkan mendisiplin kita supaya kita kembali ke jalan yang benar, adik-adik. Jadi, adik-adik, kakak berharap kita semua belajar untuk taat kepada Tuhan, bukan karena takut akan hukumannya, tetapi karena kita sayang kepada Tuhan. Song of the month. Yay! Tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap hari, Tuhan pegang kendali. Tiap saat di hidupku, tiap langkah kakiku, Tuhan pegang kendali. Melalui segalanya, sebelum hatiku percaya Kau pegang hidupku. Melalui segalanya, sebelum hatiku percaya Kau pegang hidupku. Untuk tiap kematian, laut dan langit, Tuhan pegang kendali. Apapun tulus sama Tuhan atas hidupku, Tuhan pegang kendali. Melalui segalanya, segenap hatiku percaya Kau pegang hidupku. Melalui segalanya, segenap hatiku percaya Kau pegang hidupku. Saat pagi matahari bersinar dan membuka mataku disambut fajar, ku tahu Tuhan memegang kendali hidupku. Dan saat datang hujan dan gelapnya sering, ku tutup mata istirahat, ku tahu Tuhan memegang kendali hidupku. Saat pagi matahari bersinar dan membuka mataku disambut fajar, ku tahu Tuhan memegang kendali hidupku. Dan saat beta berbicara dan bulan berseri, ku tutup mata istirahat, ku tahu Tuhan memegang kendali hidupku. Melalui segalanya, segenap hatiku percaya Kau pegang hidupku. Melalui segalanya, segenap hatiku percaya Kau pegang hidupku. Thank you for joining us
and see you next week on Kids Venture.